Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sampai pada malam hari ini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu, Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui.
hambamu. Katakan andaikan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Katakan tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling dari selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Terima kasih buat kasih dan Tiada yang dapat menggantikan Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang berarti dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Yesus, Kau telah memulai
serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai segalanya yang banyak dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Kau berkasihmu padaku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senapi hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senapi hidupku agar indah. Sekali katakan, sekarang ku memujimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, sempurnakan senapi hidupku agar indah bagi, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersiap untuk bersorak-sorai katakan amin. Amin. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semua yang Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Kau. Katakan Abah, Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segala
semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Haleluya. Masih semangat, amin? Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan Kita akan pujian dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku. Diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna
Rigi. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah engkau. Aku ingin tinggal dalam helak hadratmu. Aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenal, katakan tak ada yang ku banggakan, tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah
Kasih Tuhan. Syukur malam hari ini kembali kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan kami boleh terus mengenal pribadi-Mu. Pujilah Engkau Tuhan. Kami jadikan hati kami sepenuhnya. Segala kemuliaan aja bagi Tuhan. Kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo Kak Kesia foto. Dah. Gak bisa. Gak bisa ya? Sudah pasang itu. Pasang senyum semua. 1. Oke ya, ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Dah ya. Emang kakak di mana? Di kos. Terus kok jelek sinyalnya? Ya emang jelek sinyalnya sekarang. Kayak sering jelek kalau buat Zoom. Oke, shalom. Siapa dulu? Shalom Boru Tua. Shalom Kak Cika. Shalom Uda. Mana Inang Uda? Apa kabar? Rumah duka. Oh ya. Cika ya. Semua selamat malam. Kabar Baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang shalom keluarga Glory. Kak Glory. Nantulang sama siapa lagi? Mana ada Boas nggak? Suka nampak. Semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom Kak Esther sama Bu Tian mana ini? Oh sama Tian. Apa kabar? Shalom tulang, shalom semua. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke, sekarang shalom Bang Marvel sama Inang Uda, apa kabar? Halo semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke, shalom Kak Kesia, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke, sekarang belum. Shalom Bo Uli, apa kabar? Buka mic-nya lo. Mic-nya belum dibuka gimana mau dengar kita? Oke. Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Sekarang shalom Tante Heni, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Amin. Haleluya. Sekarang shalom Pak Dedi, apa kabar? Shalom Pak, salam semuanya, selamat malam.
Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Tadi mana Pak Lunggu tadi ada masuk tadi sebentar. Putus-putus jaringannya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Jadi kalau ini Pak Lunggu masuk. Tunggu. Shalom Pak Lunggu, apa kabar? Oke, baik. Puji Tuhan ya. Oh iya, shalom semua yang di studio, apa kabar? Halo semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Oke ya. Mari kita lanjutkan ya. Sekarang siapa dulu yang baca ini? Siapa yang mau baca sekarang? Oh, Marvel kayaknya sudah lama nggak baca. Marvel ya, siap-siap ya, mau baca ya. Oke, dari sini ya. Oke. Semua ya. Dari sini. Dari namun. Wih. Tunggu ya. Oke. Bang Marvel baca. Namun orang-orang yang tidak egois semacam itu tidak pernah peduli tentang Tuhan yang memberi kehidupan kepada mereka. Berbeda dengan Tuhan, ketidakegoisan manusia menjadi egois dan tercela. Ketidakegoisan yang manusia adalah kosong dan tidak realistis, tercemar, tidak sesuai dengan Tuhan, dan tidak berhubungan dengan Tuhan. Ketidakegoisan manusia adalah untuk dirinya sendiri, sementara ketidakegoisan Tuhan adalah penyikapan sejati dari esensinya. Justru karena ketidakegoisan Tuhanlah. Ya. Tunggu. Sampai sini ya. Mana dia? Sampai sini ya. Oke. Manusia terus menerima penyediaan tetap darinya. Baik ya, sampai situ dulu, nanti masih mau lanjut ya. Tapi kita mau dengerin dulu penjelasannya ya. Perhatikan. Namun orang-orang yang tidak egois semacam itu, tunggu ya. Tanda kutip soalnya tidak egoisnya ya. Tidak pernah peduli tentang Tuhan yang memberi kehidupan kepada mereka. Berbeda dengan Tuhan. Ketidakegoisan manusia menjadi egois dan tercela. Ketidakegoisan yang manusia percayai adalah kosong dan tidak realistis, tercemar, tidak sesuai dengan Tuhan, ya, dan tidak berhubungan dengan Tuhan. Beda ya. Ketidakegoisan manusia dan ketidakegoisan Tuhan gitu. Ketidakegoisan manusia adalah untuk dirinya sendiri gitu. Sementara ketidakegoisan Tuhan adalah penyingkapan sejati dari esensinya. Justru karena ketidakegoisan Tuhanlah manusia terus menerima penyediaan tetap darinya gitu. Jadi
ketiga egoisan manusia itu untuk dirinya sendiri gitu. Karena ada yang diharapkan dia. Jadi masih berhubungan dengan dirinya sendiri gitu. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak egois, adalah untuk menyingkapkan dirinya, menyingkapkan wataknya, esensinya gitu. Apa adanya dia gitu. Sementara manusia tetap masih ada hubungannya untuk dirinya sendiri, walaupun dia dikatakan tidak egois. Makanya ketidakegoisan manusia tidak mengerti, katanya tadi kan. Ketidakegoisan manusia tidak pernah peduli tentang Tuhan yang memberi kehidupan kepada mereka gitu. Jadi Tuhan itu tidak egois ya karena memang dia seperti itu gitu. Apa adanya dia. Esensinya, demi menyingkapkan esensinya. Jadi Tuhan itu tidak egois bukan supaya dipuji oleh manusia. Bukan. Sementara ketidakegoisan manusia supaya mereka dianggap baik gitu. Selalu berhubungan dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi saudara, perhatikan saudara ya, kata-kata Tuhan ini gitu ya. Kita mesti bandingkan dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi engkau mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh topik yang aku bahas pada hari ini dan sekedar mengangguk setuju. Tetapi ketika engkau mencoba untuk menghargai hati Tuhan dalam hatimu, tanpa disadari engkau akan menemukan bahwa di antara semua orang, semua masalah, dan semua hal yang dapat engkau rasakan di dunia ini, hanya ketidakegoisan Tuhanlah yang nyata dan konkret gitu. Jadi kalau jadi ketidakegoisan yang benar itu hanya miliknya Tuhan gitu. Ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu saudara bukan untuk memandang remeh manusia gitu. Bukan untuk memandang rendah manusia. Tapi Tuhan memperkenalkan esensinya gitu. Jadi ketika Tuhan menjelaskan ini, Tuhan tidak sedang menghina esensi manusia. Bukan. Jadi selalu ingat ya, Tuhan itu sebetulnya jadi beda sekali dia dengan iblis gitu. Jadi saudara, kenapa masih kita sebutkan iblis di sini? Hanya untuk membuat kontras gitu, supaya ada perbandingan. Jadi kalau kita tertuduh, kalau kita merasa kita itu rasanya tidak sanggup untuk menyamai Tuhan, ketika dikatakan tidak sanggup mematuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi tujuan Tuhan bukanlah itu gitu. Bukan itu tujuan Tuhan dengan memperkenalkan dirinya tidak egois gitu. Bukan. Jadi supaya kita itu mulai bisa mengerti gitu. Sebetulnya percaya kepada Tuhan ini apa sih maksudnya gitu. Kalau kita menerima kedatangan Tuhan ini apa sih maksudnya gitu. Jadi di situ kita akan mengerti motivasi hati kita gitu. Apa tujuan kita mencari Tuhan?
apa tujuan kita memuji Tuhan, nanti akan tersingkap semua gitu. Jadi Tuhan menampakkan diri ini bukan untuk mempermalukan manusia, bukan. Tapi supaya ada acuan kita, saudara. Jadi ketika Tuhan memperlihatkan dirinya, menyatakan, jadi ketika dikatakan kan sama-sama tidak egois. Tentu kan di sini kita tahu memang betul seperti itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan dia tidak egois, beda. Kadang kan kita terpancing gitu untuk tidak egois gitu kan. Tapi tetap dengerin ya, kayak katanya Tuhan gitu. Ketiga egoisanmu itu tak sama dengan ketidak egoisanku. Terus apa maksudnya Tuhan? Apa maksudmu mengatakan engkau tidak egois gitu? Kan kita akan coba. Kita kan akan selalu terpancing untuk tidak egois, memiliki ketidakegoisan seperti Tuhan. Begini kan? Kita akan coba. Tapi pada kenyataannya kita pasti gagal. Pasti gagal kan? Lalu gimana dong Tuhan? Gitu. Kan sering begitu. Kita lihat kebaikan Tuhan. Rasanya kita itu mau meniru kebaikan Tuhan. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ketika kita merenungkan kita ini anaknya Allah gitu, anaknya Tuhan gitu. Oke? Kan langsung kita berpikir begini kan. Kalau aku anak, kenapa Tuhan perlakukan aku kayak gini? Gitu. Kalau aku itu anaknya Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan aku seperti ini? Itulah namanya keegoisan manusia. Selalu mau ambil untung. Nah, dibalik lagi. Ketika Tuhan mengasihi kita, itu memang sudah kodratnya atau esensinya mengasihi ciptaannya. Dia nggak bisa enggak mengasihi kita gitu. Apalah tujuannya? Ketika kita tahu itu. Jadi ketika kita kuat dasarnya seperti itu, maka berita tentang kedatangan Tuhan bukan membingungkan kita, bukan membuat kita itu jadi was-was gitu. Jadi kalau Tuhan sudah datang, dihakimi dong. Ya iya memang. Loh, kalau saya dihakimi sekarang, matilah saya. Aku datang bukan untuk binasakan kamu. Aku datang untuk menghidupkan kamu, gitu loh. Makanya saudara, ketika Tuhan secara perlahan memperkenalkan dirinya kayak gini gitu ya. Jadi Tuhan mengasihiku karena memang dia mengasihiku ya. Iya. Bukan karena aku mengasihi dia, enggak. Terus gimana dong? Rasanya kan sia-sia kan? Kita mencoba berbeda dengan orang lain. Tentu ada perbedaan, saudara. Jadi lama-kelamaan coba perhatikan ya Tuhan Yesus gitu. Coba lihat. Kan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi. Oke? Tuhan yang menjadi manusia. Tapi dia benar-benar menghidupi kehidupan kita kan sebagai manusia kan. Bedanya dia tidak bisa dirusak oleh iblis. Namun pengenalan dia
harus bertumbuh kan, makanya dikatakan dia bertambah besar, makin bertambah hikmat kan gitu kan. Nah, tapi pada puncaknya, puncak daripada pelayanannya di bumi, dia itu kan ditinggalkan oleh bapaknya, kan gitu kan. Itu masanya. Dan dia juga sebelum itu kan dia berdoa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau katanya kan. Nggak tahu kenapa dia harus mendoakan itu, tapi itulah yang dikatakan dia. Maka terjadilah peristiwa itu. Tapi peristiwa itu pastilah tidak dipahami dia. Karena kan logikanya, kalau aku ini anak, aku ini anaknya dia, aku alah. Logikanya kan gak mungkin aku mengalami ini. Makanya kan kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi dia masih berpikir, oh gak bisa toh. Sudah 3 kali kan. Seperti mau mati rasanya, gentar sekali dia. Belum pernah dia mengalami kegentaran seperti itu. Kan gak tahu kan ceritanya kayak gitu kan. Kan itu dirahasiakan oleh bapaknya kan. Bapaknya itu sumbernya loh. Kan ketika pada posisi itu saudara, Yesus itu mewakili kita. Kan supaya kita itu jadi ketika kata-kata Yesus itu kan, itu nanti yang berguna bagi kita. Karena dia mewakili kita. Oke? Makanya dia bilang kalau boleh. Kan seperti itu yang kita alami gitu. Kan selalu berbenturan kan dengan daging kita. Kenapa harus kayak gini Tuhan? Kita nggak ngerti. Ya persis seperti itu. Padahal ceritanya pada waktu itu adalah terjadi proses di mana Allah itu benar-benar menyatu dengan Yesus itu pada saat itu. Sehingga Allahnya nggak kelihatan gitu loh. Bapaknya itu nggak kelihatan pada momen itu. Sulit kan menjelaskan itu kan? Nah, kira-kira seperti itulah yang kita alami ketika kita mencoba memahami perjalanan hidup kita. Ini katakan kali itu. Semua manusia egois katanya. Kalaupun dia tidak egois, itu untuk dirinya sendiri. Ngeriin ya, itu kamu manusia katanya. Aku gak akan nuntut kamu gitu. Kamu gak boleh jadi Tuhan. Sampai kapanpun kamu gak bisa jadi Tuhan. Oke? Tapi aku bisa jadi manusia. Gitu. Manusia gak boleh jadi Tuhan. Oke? Jadi, Bapaklah yang ngomong engkau adalah anakku. Anak gak boleh. Makanya dikatakan tadi, ketidakegoisan manusia itu untuk dirinya sendiri. Dia gak pernah mengerti tentang perasaan Tuhan bagaimana. Bolak-balik lah saudara. Bolak-balik gitu. Sampai akhirnya saudara akan merasakan Tuhan itu sendiri yang menerangkan di dalam dirimu melalui pengalamanmu. Iya saudara. Jadi sebetulnya saudara, ketika Tuhan Yesus menebus kita, ketika Tuhan Yesus menebus manusia, harusnya manusia itu berhenti berusaha menjadi baik.
Iya. Iya. Berhenti berusaha ingin memuji Tuhan, berhenti. Iya. Yang benar adalah, percayalah, kamu sudah memasuki zaman yang baru. Tuhan sudah datang membawa, memimpin manusia masuk ke akhir zaman. Itulah kabar baiknya. Kita nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa berusaha menyampaikan kabar baik. Enggak. Nanti kita akan dikecam juga sama Tuhan. Benar-benar setiap hari, saudara, kita mesti menunggu Tuhan. Jadi orang, saudara, ketika dia mengetahui, wah, dia punya visi, dia dipanggil Tuhan, orang berusaha ingin mencapainya. Apakah bisa? Tidak. Iya, gak bisa. Hanya Tuhan. Jadi ketika dia datang, lihat. Coba ya kan, aneh kan. Dia berdiri di muka pintu. Berdiri di situ. Kita kan ciptaannya. Harusnya kan dia berhak. Iya kan? Ternyata tidak. Kalau benar iblis itu sumber masalah, kenapa nggak dikacaukan dia, langsung dibunuh dia? Kenapa dia masih tetap ada? Ya kan? Kan dia sumber masalah. Kenapa masih ada, diberikan kesempatan di akhir? Oh, kenapa selalu begitu? Dan masalahnya, orang-orang Kristen terus mengulangi perkataan itu, bayangin. Iya. Alih-alih mereka itu percaya atau mengasihi Tuhan, dengan terus mengucapkan nubuatan-nubuatan itu, justru mereka sedang meninggikan iblis. Iya. Harusnya, saudara, berhentilah ngomong itu. Harusnya. Harusnya mulai dengerinlah Tuhan. Gitu. Setiap hari. Biarkanlah Tuhan itu menyatakan kedatangannya dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Biarkanlah gitu. Sambutlah dia setiap hari. Sambut Tuhan. Jadi makanya setiap pagi ketika kita bersekutu, saudara, dan hari ini, malam ini kita bersekutu lagi gitu ya. Nah, harus saudara terus siapkan, kondisikan hatimu kalau Tuhan datang setiap hari. Iya, percaya. Nah, itulah orang yang mendapatkan upah. Jadi upahnya bukan masalah berkat pemeliharaan, bukan. Kalau masalah itu mah sudah memang Tuhan memang seperti itu, dia pelihara ciptaannya, itu sudah esensinya. Itu nggak bisa berubah, nggak bisa kita ubah itu, nggak bisa, nggak bisa kita ubah itu. Bayangkan, saudara, di dalam diri kita itu hanya dengan, makanya kan Tuhan bilang, udah jangan khawatir, oke? Apa namanya ya?
apa namanya ya? Aura positif, aura beriman, aura berkat, aura kita itu tidak khawatir akan menarik berkat sama kita. Iya. Itu hanya menarik. Jadi manusia itu bisa, apapun yang dirancangkannya ini bisa terjadi semua ini. Bukan karena berdoa. Para penemu itu bukan karena berdoa dia menemukan banyak hal gitu. Bukan karena berdoa dia diberkati. Bukan. Bukan karena berpuasa, bukan. Jadi memang Tuhan itu memelihara. Itu sudah pasti. Nah, tapi apa bedanya kalau kita itu seperti saya katakan, tahu kalau Tuhan sudah datang dan mempersiapkan diri menyambut Dia. Apa bedanya? Apa berkat bagi saudara? Ingat ya, bukan berkat yang tadi ya. Berkat yang tadi itu, udahlah gak kamu minta. Itu sudah pasti. Pemeliharaanku, penjagaanku bagi alam semesta ini tak kurang-kurang. Iya. Gak berubah itu saudara. Makanya saudara, banyak orang percaya itu jadi dibingungkan dengan apa namanya ya? Dibingungkan dengan ayat-ayat nubuatan di dalam Alkitab itu, saudara. Padahal sudah ribuan tahun loh, saudara. Padahal harusnya kita itu ketika Tuhan datang, bayangkanlah saudara. Tuhan datang kedua kali. Tuhan datang kedua kali itu kan artinya, kan di kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kan di situ kan Yerusalem baru turun dari sorga. Kan gitu kan. Kerajaan 1000 tahun damai. Kan di situ. Langit baru, bumi baru, kan itu semua. Dia menghanguskan musuh-musuhnya. Kan gitu kan. Harusnya kita lebih tertarik ke situ daripada kepada bencana kan. Tapi kenapa orang lebih suka membicarakan bencana daripada Tuhan? Kenapa orang gak mau memuliakan Tuhan, gak mau bersuka cita, gak mau memandang Tuhan gitu, yang indah itu gitu. Gak mau mengenal esensi pencipta itu. Kenapa? Kenapa sibuk terus dengan masalahnya? Situ bedanya ya. Perhatikan, dengerin baik-baik gitu. Jadi ibaratnya saudara, kita itu bukan seperti Yesus yang dulu lagi. Kenapa engkau meninggalkan aku? Gak bisa lagi kayak gitu. Karena kan Yesus itu sudah naik ke sorga, sudah berjumpa dengan Bapa gitu loh. Dia sudah kembali kepada Bapa, lalu dia menyediakan tempat bagi kita, lalu dia mau jemput kita. Kan gitu ceritanya. Jadi kita gak boleh lagi sebetulnya mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku Bapa? Mengapa? Gak bisa lagi kayak gitu. Walaupun saudara, kita masih harus diizinkan. Demi kita itu melewati satu tahap. Tapi ketika sekarang sudah mulai sadar, Tuhan sudah datang. Bahkan apa yang kita persekutukan ini ketika kita hadapi sekarang dalam perjalanan kita, sudah harus melampaui.
Nggak boleh kita buat stagnasi. Nggak boleh terus kita bergumul terus dengan dosa kita. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu terus. Sampai kapan kamu terus begini, kata Tuhan. Terus gimana dong Tuhan? Lagi bingung gitu. Jadi saudara, sama seperti ketika Yesus, kepadamu kuserahkan nyawaku. Lihat. Apakah Yesus bisa dikenal lagi? Gak bisa lagi. Sampai semua kepada perjalanan berikutnya udah berbeda dia. Karena itu satu zaman yang baru. Dia sudah jadi punya tubuh kemuliaan. Beda dengan tubuh kemuliaannya Elia. Beda-beda itu, jangan disamakan itu. Gitu. Tapi tetap dia masih bisa berkata, aku juga sama seperti kamu yang memiliki kesaksian Yesus. Kan itu kan yang dia bilang ketika dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu, saudara. Iya. Ada misteri yang sangat dalam di situ. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini pun, ketika kita mendengarkan semua firman ini, saudara. Dengerin kan? Lihat. Sekarang kan dia mulai singkapkan dirinya. Oh, emang apa bisa kita ini? Apa bisa kita itu memungkiri bahwa semua ini akan terjadi? Mana bisa? Apa kita bisa ubah? Gak bisa. Orang dia kok. Kan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berdaulat. Dia leluasa. Karena kan pekerjaan dia. Makanya kan Tuhan sebutkan kan di awal. Dia tidak peduli apapun sikap manusia. Dia terus melakukan pekerjaannya. Iya kan? Dia terus saja melakukan. Walaupun dia ceritakan semua cerita yang tadi itu, saudara. Nanti dia akan lihat. Apa hasil daripada yang kusampaikan itu. Kan rasanya kan dibuat bingung murid-muridnya. Kok pohon ara tidak berbuah? Kok dikutuk sama Tuhan? Sering sekali saudara, dibuat bingung. Disuruh bawa pedang. Untuk apa disuruh cuma bawa? Nah gitu kan? Sering sekali muridnya itu bingung. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi katanya. Aduh, lupa kita bawa kue katanya. Lupa kita bawa roti katanya. Aduh, siapa lah tadi ini? Kok kena marah lagi kita katanya. Lah, kamu ini katanya. Kamu lupa ya berapa kali aku buat mujizat masalah. Bukan itu yang aku bilang loh gitu loh. Bingung lagi mereka. Udah mau mati mereka, tertidur pula Yesus gitu. Ada banyak sekali dibuat bingung. Di satu sisi mereka menyingkir. Di satu sisi mereka mendatangi. Kamu lupa kau Tuhan, kita baru dilempari loh kemarin di sana. Ayo aja katanya. Kira-kira seperti itulah ketika kita mulai mengalami perjalanan Tuhan. Nampaknya Tuhan tidak ada. Tapi Tuhan itu sangat ada. Gak peduli orang gak percaya Tuhan sekalipun, gak percaya adanya Tuhan. Tuhan tetap ada, itu gak berubah.
Bayangkan saudara, betapa ketika kita menjalani masa-masa ke depan, kalau engkau tinggal di dalam Tuhan. Iya. Lihatlah apa yang terjadi di sekelilingmu. Iya. Coba saudara ingat-ingat ya. Ingat-ingat semua perjalananmu. Ingat semua. Saudara pasti akan kayak gini. Oh, iya loh, betul loh. Ternyata Tuhan loh selama ini loh. Gitu ya Tuhan. Kalau sampai saudara itu mulai kayak di jantungmu itu kayak tuk, gitu. Itu dia. Itu dia. Iya. Jadi Tuhan menggoncang segala sesuatu ketika ada orang yang mulai percaya kalau Tuhan sudah datang. Iya. Jadi kedatangan Tuhan itu bukan teori, bukan nggak perlu kita teliti, jangan diteliti. Seperti orang Yahudi nanti ahli Taurat nanti jadinya. Bayangkan sampai sekarang saudara, mereka nggak mudeng-mudeng saudara. Kalau Mesias sudah datang, cobalah. Umat pilihan loh, pintar sekali. Jadi kalau ada orang Kristen sekarang itu yang mencoba membahas dari bahasa aslinya, paling bodoh loh. Paling bodoh. Nggak paling bodoh? Orang Israel yang punya bahasa aslinya sendiri pun nggak tahu. Kok orang bangsa lain, bangsa kafir mencoba ingin mengerti tentang kedatangan Tuhan? Iya kan? Bodoh sekali loh. Jadi kalau orang memperdebatkan kedatangan Tuhan ini, aduh, bodohnya gitu. Cobalah saudara, dunia ini miliknya Tuhan. Iya kan? Coba pemerintah, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Cobalah. Lucunya kok kita takut sama pemerintah. Iya kan? Mau gimana mau jungkir balik mereka? Mereka tidak bisa melawan Tuhan. Iya. Apalagi sekarang dia sudah datang. Kan dikatakan kalau kedatangan Tuhan, coba lihat ya, dia hanguskan musuh-musuhnya katanya. Jadi janganlah buat iblis itu jadi lebih nyata daripada firman Tuhan itu gitu loh. Jagalah dirimu tuh tidak takut gitu. Memang harus seperti itu. Saya berharap semua kita bisa merasakan hadirnya Tuhan hari ini. Lalu renungkanlah itu dalam kehidupanmu sepanjang hari yang kau jalani berikutnya. Ya? Lah ya, coba ya. Selanjutnya. Iya. Sampai engkau tidak terpengaruh lagi dengan apapun usaha si iblis untuk menjatuhkanmu. Sangkailah dirimu setiap hari. Ketika bangun pagi, cobalah katakan Tuhan. Oh, Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bisa hidup hari ini. Aku bisa bernafas hari ini. Terima kasih Tuhan.
Iya. Nggak ada loh yang bisa memisahkan kamu dari kasih Kristus. Nggak ada. Kalau kita percaya kalau segala sesuatu adalah miliknya Tuhan, memang Dia itu, saudara, tidak akan memaksa kita. Enggak. Tidak. Bahkan rasa-rasanya seluruh dunia menentang Tuhan. Rasa-rasanya. Tapi apakah Tuhan tersinggung? Tidak. Makanya dibilang, sekalipun hanya satu orang saja. Nah gitu. Gak peduli dia. Dia tetap aja. Dia tunggu aja gitu. Karena kita beda waktu. Dia punya waktu kekal, kita punya waktu sementara. Dia punya waktu kairos. Ya. Umur kita sangat singkat. Apa ada yang kasih tahu kita? Nanti kita hidup kayak gini. Mana ada? Itu misteri itu, saudara. Tapi kalau hari ini kita mendengar Tuhan sudah datang, itulah sukacita yang luar biasa. Harus sukacita dulu, jangan sukacita karena kita diberkati. Berkat itu sudah pasti. Gak peduli entah bagaimanapun kita, sudah pasti itu. Tapi kutuk itu pun pasti juga. Jadi jangan takut dengan itu. Segala sesuatu yang dibilang Tuhan, yang difirmankan Tuhan, itu sudah pasti terjadi. Tapi kita tidak ada kuasa untuk membuat kita itu diberkati dan membuat kita dikutuk. Enggak. Ada orang coba pikir, wah kalau Tuhan itu, dia sudah datang, lalu kita mencoba untuk berpikir terus tentang itu. Oh nggak bisa, Tuhan nggak terpengaruh dengan itu. Enggak, karena ini kan pekerjaan Dia. Tuhan tidak bisa ditiru, tidak bisa kita monopoli, tidak bisa. Tuhan adalah Tuhan. Tapi saudara, ketika kita mulai memahami, lalu kita merenungkan gini ya, iya ya, semua kan orang-orang kudus kan kalau dikatakan Tuhan datang, Dia kan bersama dengan orang kudus kan, turun kan. Iya, itu kebenaran kan. Oke, gak perlu kita harus lihat, lalu kita melihat Elia turun, gak perlu. Iya, kan kedatangan Tuhan itu pun gak perlu kita harus lihat di awan-awan, enggak. Kalaupun itu harus terjadi gitu, emang kalau Dia turun di awan-awan emang sudah kenapa? Apa yang sudah berubah dalam kita? Oh tertinggal lah kita. Ya sudah. Emang kalau sudah tertinggal, emang kenapa? Tuhan di atas semuanya. Lalu Dia datang. Coba perhatikan. Kenapa banyak cerita tentang kedatangan Tuhan? Yang kedua kali, Dia datang kedatangan anak manusia katanya.
Ya kan? Banyak orang gak siap kan? Karena mereka itu pakai pikiran mereka. Apakah kedatangan Tuhan seperti itu? Tidak. Coba selama ini kita berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dampak apa yang sudah kita lihat? Coba lihat cerita-cerita yang saudara dengarkan setiap hari yang saya ceritakan sama saudara. Nyata loh itu semua. Engkau pun punya cerita kan? Iya. Iya. Apakah iblis itu mampu? Apakah dia berkuasa? Memisahkan kita daripada kasihnya Tuhan? Bisakah? Gak bisa lah. Mana bisa? Hari ini engkau katakan, dia tidak ada, engkau musnah. Engkau dihanguskan. Dia sudah dihanguskan kok. Tapi bukan berarti kita itu jadi kebal terhadap dia. Enggak. Hanya Tuhanlah yang menghanguskan iblis. Bukan kita. Enggak. Makanya sudah semenjengkelkan itu sampai dia bilang sama Tuhan Yesus untuk menyembah dia. Enyahlah engkau iblis. Sembahlah Tuhan Allahmu. Katanya gitu kan. Padahal kalau pengertian kita sekarang, oh Yesus itu Tuhan, masa berani iblis suruh menyembah dia? Iya kan? Sama. Dengan sekarang, ketika Tuhan sudah datang kedua kali. Apa Tuhan? Apa yang kau renungkan ketika engkau sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apa? Apakah sekarang kita itu perlu kita harus paksakan, kita harus beritakan Injil? Apakah harus kayak gitu? Pemberitaan Injil sekarang seperti apa? Apakah kita paksa orang supaya, kamu gak tahu ya Tuhan sudah datang begini. Apakah karena kepintaran kita mengatakan kepada mereka? Ternyata saudara, ketika kita bersekutu setiap pagi, lalu kita pergi, Tuhan bawa kemana-mana. Perhatikan ya. Perhatikan orang-orang yang kau jumpai. Lalu perhatikan bagaimana cara Tuhan menanganinya. Coba perhatikan. Coba perhatikan sekelilingmu. Apa aja. Tuhan itu membuktikan. Jadi ketika Tuhan ceritakan, coba lihat dari semua ceritanya ini. Coba lihat. Tuhan itu, dia hanya menjelaskan tentang esensinya. Iya. Kamu memang milikku. Tapi lihatlah. Apakah aku pernah memaksamu? Apakah aku pernah menyuruh kamu untuk memuji-muji aku? Apakah aku berkenan kepada persembahanmu? Apakah aku harus suruh kamu nyanyi? Enggak kan? Lalu apakah kami enggak perlu memuji Tuhan? Ya sukamu lah. Apakah kami enggak perlu bersekutu memuji Tuhan? Ya sukamu lah, kamu pikirin gimana lah. Lalu gimana dong Tuhan? Diam. Tuhan diam. Sampai ketika kita mulai mengenal esensinya dia. Wow. Ternyata engkau memenuhi segala sesuatu ya Tuhan. Iya. Banyak orang saudara menjadi sombong dia ketika dia itu kayak dia punya karunia. Kayak dia dekat sekali dengan Tuhan. Kayak dia akrab sekali dengan Tuhan. Intim sekali dengan Tuhan. Orang menjadi sombong. Sebetulnya kejatuhan iblis itu seperti itu.
Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Artinya apa? Dia ingin menjadi Tuhan. Dia ingin meniru Tuhan. Makanya kenapa dikatakan, yang dikatakan oleh Paulus itu pernyataan antikris. Kalau ada orang memberitakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Benar-benar dia pikir hanya dialah yang dia sudah mengenal Tuhan. Iya. Dan dia pikir kalau dia nggak ditegur oleh Tuhan, dia pikir keadaan aman-aman saja. Dia nggak tahu kalau Tuhan berdiam diri. Dia nggak tahu kalau Tuhan lagi biarkan dia. Ya. Dia pikirkan dia bela Tuhan kan. Sama dengan Musa kayak gitu juga. Ya. Dia melanggar kekudusan Tuhan karena apa? Dia nggak tahu, saudara, kalau dia sudah melanggar kekudusan Tuhan. Parah sekali. Iya. Itu menjadi pelajaran seumur hidup. Apakah kita bisa tahu segala sesuatu yang terjadi itu? Dan ketika Tuhan melakukannya, kenapa dia diam-diam melakukannya? Kenapa baru setelah kita lewati baru kita sadar? Ya kan? Kenapa nggak kasih tahu sama kita? Iya kan? Benar-benar nggak nyangka loh. Gak nyangka benar-benar loh. Kalau mertua harus pulang loh. Gak nyangka benar-benar. Gak nyangka. Rasanya gak mungkin. Tapi apakah bisa marah sama Tuhan? Dan seandainya kita marah, seandainya saya kecewa, seandainya istri saya kecewa, apakah Tuhan berubah? Tidak. Sekarang saudara, baru setelah mulai keadaan tenang, barulah Tuhan itu katakan, emang mertuamu di mana? Bukankah seharusnya suatu saat pun dia akan kembali ke alam roh? Betul nggak? Apa bedanya sekarang dengan nanti? Emang kamu tahu gimana aku memulihkan? Emang kamu tahu? Emang kamu tahu pekerjaanku? Jawablah. Tahu. Tapi sekarang coba lihat hatimu. Apakah pekerjaanku itu mulai kamu lihat nggak? Coba jawab aja. Mulai lihat nggak? Mulai lihat nggak? Ya Tuhan. Terus apa lagi yang kamu lihat? Apa lagi yang kamu rasakan? Terus saudara, kita dengan iman yang kecil kita. Terus. Apa yang sudah kamu lakukan untuk kedatanganku yang kedua kali ini? Apa yang sudah kamu kerjakan sih? Gak ada Tuhan. Terus kok kamu bisa tahu
Kok kamu bisa lihat? Kok kamu bisa ngomong semua? Aku gak tahu Tuhan. Aku hanya buka mulutku Tuhan. Lalu, apa baiknya sikap seperti itu? Iya Tuhan, aku terhindar dari kesombongan untuk meniru Engkau Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Engkau melihat aku memenuhi segala sesuatu? Coba lihat saudara. Coba lihat dialog itu. Apakah kita masih terpatok saudara dengan apa yang kita baca ini? Coba kita lihat. Mungkin orang bisa mengajarkan ini letterlek saudara. Bisa mungkin. Tapi apakah orang memperoleh hidupnya? Apakah orang melihat esensi kedatangan Tuhan itu? Apakah orang mengalami kegentaran akan Tuhan? Apakah ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, apakah kita merasakan esensi negatif daripada takut akan Tuhan? Apakah kita bisa bedakan? Kalau Tuhan yang sejati itu menampakkan diri kepada kita, harusnya apa yang terjadi? Apakah kita bisa mengatur Tuhan? Gak bisa kan? Tapi kalau kita bisa melihat keindahan Tuhan, bukankah itu satu berkat yang luar biasa? Kita gak melakukan apa-apa. Kita gak lebih baik daripada orang-orang lain. Tidak. Tidak. Kita melihat kerusakan kita, tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menampakkan dirinya, yang memperdengarkan suaranya. Tuhan, saudara, kita berdoa. Kasih Tuhan, syukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang terus memimpin kami. Diberkatilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dapat menghidupi Engkau setiap hari. Kasih Tuhan, saat ini kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Semua orang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.